Biografi dan manakib singkat Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Makam Syekh Abdul Muhyi terletak di Desa Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan merupakan salah satu tempat wisata religi terpopuler di provinsi ini. Oleh karena itu, tak heran jika sampai dengan saat ini, makamnya tak pernah sepi dari kunjungan para peziarah. Akan tetapi, siapa sebenarnya beliau ini? Hingga namanya begitu masyhur di kalangan para ulama dan tokoh Islam di daerah sana. Untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita ikuti kisah hidupnya di bawah ini. Nama Syekh Abdul Muhyi tak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat, terutama di daerah Pamijahan, Tasikmalaya, tempat di mana beliau terakhir disemayamkan. Hal ini karena sosoknya diyakini sebagai salah seorang wali Allah yang memiliki segudang karomah. Ayahnya, yaitu Sembah Lebewarta Kusumah, adalah keturunan Raja Galuh atau Pajajaran. Abdul Muhyi sendiri lahir di Mataram sekitar tahun 1060 Masehi atau 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik, Jawa Timur. Sejak kecil, ia mendapat pendidikan agama dari orang tuanya maupun dari para ulama di sekitar Gresik. Lalu, pada usia 19 tahun, ia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Selanjutnya, pada usia 27 tahun, ia bersama teman sepondoknya dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu, ia diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham bahwa di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham tersebut juga dinyatakan, apabila telah tampak tanda-tandanya, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya itu pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Cerita berlanjut ketika pada suatu waktu, sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba muncul cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi. Hal ini langsung dikenali oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf, sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf pun menyuruh Abdul Muhyi pulang ke Gresik untuk meminta restu dari kedua orang tuanya. Itu karena ia telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat, sebagaimana petunjuk ilham gurunya. Namun sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhyi dinikahkan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Saat itu ia menikah dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalam Sacaparana, putra Dalam Sawida, atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Setelah menikah, barulah ia bersama istrinya berangkat ke arah barat hingga sampai di daerah yang bernama Darmo Kuningan. Selanjutnya, atas permintaan penduduk setempat, Abdul Muhyi menetap di Darmo Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhyi di Darmo Kuningan terdengar oleh orang tuanya. Lalu mereka pun menyusul dan ikut menetap di sana. Selain membina penduduk, ia juga tetap berusaha mencari gua sebagaimana perintah gurunya. Namun, setelah beberapa kali mencoba menanam padi, hasilnya selalu melimpah, yang artinya tidak sesuai dengan isyarat tentang keberadaan gua tersebut. Sebab, gurunya, Syekh Abdul Rauf, memberi isyarat bahwa apabila di tempat itu ditanam padi dan hasilnya tetap, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, maka akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk setempat untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang,
Sampailah ia di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Di sini ia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam. Dengan hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Lalu 1 tahun kemudian ayahandanya, Sembah Lebe Wartakusuma, meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Dukuh, di tepi kali Cikaingan. Beberapa hari setelah pemakaman ayahandanya, ia melanjutkan perjalanan untuk mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun, 1686 hingga 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, ia tidak putus asa. Ia tetap melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu ke atas Gunung Kampung Celumbu. Namun akhirnya, ia turun kembali ke lembah sambil mertafakur, memandangi indahnya pemandangan dan mencoba menanam padi. Ia pun kembali ke Lebak Siu untuk menjumpai keluarganya saat senja tiba. Jarak tempat tersebut memang tidak begitu jauh, hanya sekitar 6 kilometer. Suasana pegunungan tersebut sangat menenangkan hati. Oleh karena itu, gunung itu diberi nama Gunung Mujarot, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Suatu hari, Abdul Muhi melihat padi yang ditanam telah menguning dan siap dipanen. Namun, saat dipetik, terpancar sinar cahaya kewaliannya, dan hal itu terlihat seperti kekuasaan Allah. Sementara itu, padi yang dipanen ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang. Hanya sebanyak benih yang ditanam. Ini menjadi bukti atau tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah mendekati hasil. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka ia kembali menanam padi di tempat itu. Kali ini sambil berdoa kepada Allah, dengan harapan gua yang dicari segera ditemukan. Akhirnya, dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam pun segera tumbuh dan berbuah menguning. Setelah dipanen, hasilnya tetap sama seperti panen pertama. Di sanalah ia yakin bahwa di dalam gunung itu terdapat gua yang dimaksud. Cerita berikutnya, saat Abdul Muhi berjalan ke arah timur, ia mendengar suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam sebuah lubang. Lalu, ia melihat lubang besar yang keadaannya persis seperti gua yang digambarkan oleh gurunya. Melihat itu, seketika ia mengangkat kedua tangannya sambil memuji kebesaran Allah. Maka, berakhir sudah pencarian gua tersebut. Gua itu ternyata adalah gua bersejarah karena di tempat inilah dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan itu diyakini merupakan warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup sekitar 200 tahun sebelum Abdul Muhi. Lokasinya berada di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua itu ditemukan, Abdul Muhi bersama keluarga dan para santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik para santri dengan ilmu agama, ia juga menempuh jalan torekot. Ada fenomena menarik di dalam gua tersebut, yakni mitos kopiah haji. Kopiah haji ini berupa lekukan-lekukan bulat di atap gua yang bentuknya menyerupai peci. Konon, jika seseorang berdiri di sana dan kepalanya tepat berada di bawah lekukan itu, maka insya Allah orang tersebut akan bisa naik haji suatu saat nanti. Meskipun demikian, ada juga yang bilang bahwa lekukan-lekukan itu menyerupai mulut gua yang konon menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon, bahkan sampai ke Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah sekian lama mendidik santri di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhi mulai menyebarkan agama Islam ke perkampungan penduduk. Dalam perjalanannya, ia sampai di sebuah perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong.
Selama bermukim di Bojong, ia dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara nama-nama putranya adalah Dalam Bojong, Dalam Abdullah, Media Kusuma, dan Pakih Ibrahim. Setelah lama menetap di Bojong, atas petunjuk Allah, Syekh Abdul Muhyi bersama para santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di tempat ini, ia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode Thariqat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai keteladanan yang baik. Salah satu contoh metode dakwahnya adalah ketika ia melihat seseorang yang sedang memancing ikan. Saat itu, orang tersebut terlihat sedih karena tidak mendapatkan seekor ikan pun. Ia pun menghampirinya dan menyapa, "Bolehkah saya meminjam kailnya?" Orang itu pun memperbolehkannya. Setelah itu, Syekh Abdul Muhyi memancing sambil berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setiap kali kail dilemparkan ke dalam air, ikan langsung menyambarnya. Tidak lama kemudian, ikan yang didapat sangat banyak. Orang tersebut keheranan dan bertanya, "Apa doa yang dibaca untuk memancing?" Abdul Muhyi menjawab, "Basmalah dan syahadat." Akhirnya orang tersebut tertarik dan masuk Islam. Selain cerita di atas, beberapa kisah karomah Syekh Abdul Muhyi lainnya dapat ditemukan dalam kitab Ishtighal Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di antaranya sebagai berikut. Suatu hari ada orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah lalu lari meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Muhyi. Kemudian beliau berseru kepada lebah-lebah itu, "Mengapa kalian bersikap begitu kepada manusia? Apakah kalian tak mengerti bahwa dalam tubuh manusia, lahir dan batin adalah taif, la ilaha illallah?" Setelah itu, lebah-lebah itu pun langsung mati. Tubuh orang tersebut seperti mengeluarkan asap dan akhirnya ia selamat tanpa luka sedikit pun. Suatu saat ada seseorang yang membawa istrinya yang buta pasca melahirkan menemui Syekh Abdul Muhyi untuk memohon kesembuhan. Mereka diajak berzikir dan membaca kalimat tahlil La ilaha illallah sebanyak 165 kali di masjid. Tak lama kemudian, wanita itu pun sembuh. Ada seseorang membawa anaknya yang mengalami stroke dan tubuhnya lumpuh separuh untuk menemui Syekh Abdul Muhyi. Mereka lalu berzikir bersama sebanyak 165 kali dan anak tersebut akhirnya sembuh total. Suatu ketika ada orang yang tidak bisa tidur selama 11 hari. Ia meminta tolong kepada Syekh Abdul Muhyi dan diajak berzikir sebanyak 165 kali. Setelah itu, orang tersebut bisa tidur kembali seperti sedia kala. Syekh Abdul Muhyi juga pernah menolong orang melalui karomahnya untuk memperbanyak hasil panen dan ternak kerbau. Syekh Abdul Muhyi dikenal pula karena kesaktiannya. Ia pernah mengalahkan 2 tukang sihir sakti yang kemudian menjadi murid-muridnya. Selain sebagai ahli dalam ilmu agama, Syekh Abdul Muhyi juga menguasai ilmu kedokteran, ilmu hisab, pertanian, serta seni baca Al-Quran. Oleh karena itu, tak heran jika banyak waliullah yang datang ke Pamijahan untuk berdialog soal agama. Seperti misalnya waliullah dari Banten, yakni Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa, dan keturunan dari Sultan Hasanuddin bin Sunan Punung Jati, serta Syekh Ja'far Syadik yang makamnya berada di Cibiuk, Limbangan, Garut. Demikianlah sekelumit kisah perjuangan dan kemuliaan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, seorang wali Allah yang tak hanya menyebarkan ajaran Islam dengan kelembutan dan hikmah, tetapi juga meninggalkan jejak spiritual yang mendalam bagi umat di Tanah Sunda.
Warisan beliau tak hanya berupa gua Pamijahan yang kini menjadi pusat ziarah, namun juga nilai-nilai keteladanan, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam dakwah yang terus menginspirasi hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau dan menjadikannya sebagai teladan dalam menapaki jalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.